Assalamualaikum, selamat malam Bapak dan Ibu kolega Go Akademika. Video ini dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan atau permasalahan terkait dengan artikel atau publikasi ilmiah yang sudah terbit, tapi satu, persoalannya tidak muncul di Google Scholar. Yang kedua, sudah muncul di Google Scholar karena ditambahkan secara manual, contohnya ini, tapi nggak ngelink ke artikel kita. Nah, kalau yang ngelink seperti ini link kalau diklik maka akan muncul ke link asli dari artikel atau ke artikelnya. Nah, persoalan ini sekarang menjadi masalah karena dalam pengajuan kenaikan pangkat artikel tadi selain muncul di Google Scholar harus muncul di akun Sinta pribadi melalui sinkronisasi dan kalau diklik di akun Sinta harus ngelink ke artikelnya atau ke jurnalnya. Ini salah satu contoh yang sudah masuk ke akun Google Scholar, tapi tidak ngelink ke tempat publikasinya. Oke, lalu kalau seperti ini solusinya gimana? Kalau seperti ini, solusi yang harus kita lakukan adalah dengan mengupload ulang artikel yang sudah terbit ke ResearchGate. Jadi saya contohkan, kalau Bapak dan Ibu yang punya terbitan di neurokuantologi, itu ternyata jurnalnya tidak mengindekskan, penerbitnya tidak mengindekskan artikelnya ke Google Scholar, sehingga nggak muncul ke Google Scholar. Lalu salah satu penulis, ini artikel kolaborasi sebetulnya, mengupload artikel tersebut ke RG, ke ResearchGate, sehingga muncul ke Google Scholar saya, dan kalau diklik, bisa ngelink ke artikel terbitannya. Nah, kalau ngelink ke artikel terbitan seperti ini, maka akan lebih mudah untuk dinilai ketika kenaikan pangkat. Karena muncul di akun Sinta pengusul kenaikan pangkat. Lalu masuk juga pertanyaan, lantas gimana solusinya Pak Afid? Kalau misalnya sudah di-add manual ke Google Scholar, tapi tidak ngelink. Nah, maka solusinya seperti yang jelaskan tadi, yaitu memasukkan ke ResearchGate. Saya sampaikan untuk masuk itu saja ke ResearchGate, Bapak, Ibu, tapi ternyata sebagian besar dari kita juga tidak terlalu friendly dengan ResearchGate, sehingga nggak tahu juga cara uploadnya. Maka melalui video ini, saya coba tunjukkan bagaimana cara mengatasi paper yang sudah terbit atau karya ilmiah yang sudah diinput ke Google Scholar tapi belum ngelink. Seperti contoh berikut. Oke, tentu yang pertama yang dibutuhkan adalah Bapak dan Ibu memiliki akun ResearchGate. Cara memiliki akunnya gimana? Ini gratis. Login saja dengan akun Google masing-masing dengan Gmail. Kalau udah masuk, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, klik di Add New. Yang perlu kita persiapkan adalah artikel atau file yang akan diupload. Pilihannya ada Publish Research. Publish Research ini artinya artikel yang sudah terbit atau buku yang sudah terbit. Yang kedua, preprint. Preprint itu berarti sudah diterbitkan tapi belum selesai proses peer review-nya. Ini masih berupa draft biasanya, ada conference paper. Nah, ini biasa presentation, poster, data. Cuma pada umumnya yang akan kita butuhkan adalah di bagian publish research ini. Ini untuk artikel atau buku yang sudah terbit, artikel yang sudah terbit di jurnal, namun belum muncul di Google Scholar. Klik di sini, ambil artikel, maka RG akan mengarahkan kita untuk mengupload file artikel tadi. Oke, saya akan ambil upload file artikel di, nah ini contohnya yang tadi, open, lalu biarkan proses upload selesai. Lama atau tidak lamanya tergantung dengan besarnya file artikel kita dan juga tergantung oleh jaringan internet. Nanti setelah ini ada beberapa data yang harus kita isi. Nah, di sini ada pilihan, pilih kita upload filenya ada yang public atau yang private, berarti ini karena public, ya kita pilih yang public.
karena tentu artikel kita tadi adalah artikel yang open access sifatnya. Sini dicentang, klik upload. Oke, sudah muncul. Di sini sekali lagi kita khususkan untuk artikel jurnal. Maka dipilih artikel. Nah, masukin judul. Oke. Nah, ini bukan artikel jurnal Bapak dan Ibu ya. Ini hanya laporan tugas dari anak saya. Lalu karena saya butuh data digitalnya, jadi saya upload ke Zenodo waktu itu. Tambahkan author, tentu diri kita sendiri dulu. Tambahkan lagi. Ini ditambahkan author semuanya. Kenapa semuanya? Ya, supaya adil. Nah, setelah itu, ini kita atur berdasarkan urutan penulisnya. Sudah selesai, tanggal terbit, tahunnya, tanggal. Nah, kalau sudah memiliki doi, maka kita masukin doinya. Kalau belum, berarti tidak perlu dimasukkan, karena di sini pilihannya opsional. Karena ada beberapa publikasi ilmiah yang juga tidak memiliki doi. Ini saya sudah punya doi. Doinya diambil dari Zenodo karena gratis. Jika semua sudah terisi, klik di upload. Kita tunggu. Oke, sudah betul. Urutan penulis sudah betul. Select and continue. Kita tunggu. Nah, ini salah satu cara yang bisa kita tempuh sebagai solusi jika memang publikasi ilmiah atau artikel ilmiah kita tadi tidak kunjung muncul di Google Scholar yang mungkin disebabkan oleh artikelnya memang tidak diindeks ke Google Scholar oleh penerbit karena memang tidak ada kewajiban setiap artikel yang terbit tersebut harus diindeks ke Google Scholar. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah muncul, tapi ini tidak serta-merta otomatis membuat Google Scholar tadi dia ngelink. Tidak otomatis langsung ngelink. Ini yang tadi. Tuh, belum. Nah, nanti Bapak dan Ibu jangan heran bahwa ini membutuhkan waktu. Jadi, di setiap tahapan itu dibutuhkan waktu prosesnya. Nggak langsung sekarang diklik, langsung sekarang juga ngelinknya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang sedang mengajukan kenaikan pangkat tapi memiliki kegundahan dan permasalahan karena artikel yang terbit tidak kunjung muncul ke Google Scholar sehingga tidak bisa disinkronisasi ke Sinta atau sudah di-add secara manual ke Google Scholar, sudah disinkronisasi ke Sinta tapi tidak ngelink ke artikelnya sehingga menyebabkan penilaiannya jadi terganggu, penilaian angka kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat terjadi terganggu. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum.